Assalamualaikum teman-teman, saya Linda Anggreni. Kali ini kita akan belajar PKN tentang perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Teman-teman dapat menyiapkan buku tulis dan pensil untuk merangkum materi ini. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara adalah pedoman atau ketentuan dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Jadi, negara Indonesia jika ingin membuat peraturan, maka harus sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. A. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Jadi, kali ini teman-teman akan belajar tentang sejarah terbentuknya BPUPKI dan sejarah terbentuknya Pancasila, hingga Pancasila menjadi dasar negara kita. Pada 8 Maret 1942, setelah perjanjian Kalijati, di Kalijati, Subang, Jawa Barat, Belanda menyerah kepada Jepang. Maka, Indonesia menjadi wilayah kependudukan Jepang. Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dalam bahasa aslinya, Jepang menggunakan bahasa Nippon. Namun, kemenangan Jepang di Asia tidak berlangsung lama. Pihak sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Daerah Ambon, Makassar, Manado, Surabaya, dan juga Papua jatuh ke tangan sekutu. Karena bayang-bayang kekalahan dari sekutu, Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia lagi dengan menjanjikan kemerdekaan. Maka Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk Jepang dengan tujuan menyelidiki hal-hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau nama bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Selama PPUPKI berdiri, mereka mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama diketuai oleh KRT Rajiman Widyo Diningrat pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dilaksanakan di Gedung Choi Sang-in, Jalan Pejombon, Jakarta, yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno juga mengajukan rumusan dasar negara. Pada sidang pertama, Ketua BPUPKI membuat panitia kecil yang berjumlah 9 orang, bisa disebut juga dengan panitia 9, dengan susunan sebagai berikut. Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, dan anggotanya adalah Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar, Haji Agus Salim, A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan rapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rapat tersebut menghasilkan Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Dasar Pancasila. Berikut isi Piagam Jakarta. Bisa kita lihat, Piagam Jakarta ini mirip sekali dengan Undang-Undang Dasar karena memang pembentukan undang-undang dan Pancasila berasal dari Piagam Jakarta. Sidang yang kedua, kalian masih ingat tidak dengan naskah mukadimah yang ditandatangani oleh anggota Panitia 9, dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Mukadimah tersebut diterima dan disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea atau paragraf keempat, naskah Piagam Jakarta itu terdapat rumusan dasar negara seperti ini. 5 poin ini terdapat pada Piagam Jakarta. Dan juga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, Jepang membubarkan BPUPKI dan menggantikannya dengan PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai
Pada tanggal 8 Agustus, tiga tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Hajiman Widyodiningrat berangkat menemui Marsekal Terauchi di Saiko Shikan. Pada pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil PPKI. Pada awalnya, PPKI berjumlah hanya 21 anggota, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke Indonesia, pada tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin, dan bukan dari pemberian dari Jepang, melainkan hasil dari perjuangan bangsa sendiri. Sebagai buktinya, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang. Jadi, anggota PPKI berjumlah 27 orang dan semuanya berasal dari bangsa Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu di Hiroshima, dan pada 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Kekalahan Jepang diketahui oleh golongan muda, dan mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Akan tetapi ditolak oleh golongan tua, dan mereka menganggap bahwa PPKI adalah buatan Jepang. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, dan keesokan harinya Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 ke seluruh dunia. Dengan demikian, demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, Muhammad Hatta mengusulkan untuk mengganti pola pertama rumusan dasar negara. Maka yang tercantum dalam perumusan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan adalah PP pada tanggal 18 Agustus 45 dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1445. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat tercantum perumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Seperti itu teman-teman. Semoga kalian memahami materi ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam dari Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.